Di puncak kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebuah ancaman bangkit dari kegelapan. Malzazir, jin pembangkang dari ras kuno, menolak tunduk dan bersekongkol untuk merebut kekuasaan. Dengan pasukan jin bayangan, ia menyebarkan kekacauan, mencuri singgasana, dan mengancam keseimbangan dunia. Di tengah kemegahan kerajaan Bani Israel, seorang anak lahir dari garis keturunan yang penuh berkah. Sulaiman, putra Nabi Daud alaihissalam, sejak kecil telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa. Ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, adalah seorang nabi sekaligus raja yang bijaksana. Kerajaannya makmur, tetapi juga menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar. Sejak kecil, Sulaiman tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh intrik politik, peperangan, serta perdebatan hukum. Sulaiman memiliki banyak saudara laki-laki, sebagian di antaranya bercita-cita menjadi penerus kerajaan. Persaingan dalam keluarga kerajaan sangat ketat, dan banyak yang meragukan apakah Sulaiman yang masih muda dapat menjadi pemimpin di masa depan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Sulaiman. Ia memiliki ketajaman berpikir dan kebijaksanaan yang melebihi usianya. Nabi Daud alaihissalam sering mengujinya dengan berbagai permasalahan yang sulit, dan Sulaiman selalu mampu menemukan solusi yang cerdas dan tidak terduga. Salah satu peristiwa yang membuat nama Sulaiman mulai diperhitungkan adalah ketika ia masih remaja dan diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk menyelesaikan perselisihan antara dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Dua wanita datang ke istana, masing-masing mengklaim bahwa bayi yang mereka bawa adalah anak kandung mereka. Perempuan pertama berkata, "Bayi ini adalah anakku," sementara perempuan ini kehilangan bayinya yang telah mati. Perempuan kedua bersikeras, "Tidak, bayi ini milikku, dialah yang kehilangan anaknya." Raja Daud alaihissalam awalnya kebingungan karena tidak ada saksi yang dapat memastikan siapa ibu kandung bayi itu. Kemudian ia memberikan kesempatan kepada Sulaiman untuk menangani kasus ini. Sulaiman berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara tegas, "Bawakan pedang ke sini. Kita akan membelah bayi ini menjadi dua, masing-masing mendapat setengah." Mendengar itu, perempuan pertama menangis dan berteriak, Jangan sakiti bayi itu. Biarkan dia hidup, berikan saja kepada perempuan itu." Namun perempuan kedua tetap diam, seolah setuju dengan keputusan Sulaiman. Saat itulah Sulaiman berkata, "Ibu kandung bayi ini adalah perempuan pertama. Karena hanya seorang ibu sejati yang rela kehilangan anaknya, asalkan ia tetap hidup." Keputusan ini mengejutkan semua orang, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Ia melihat kebijaksanaan luar biasa dalam diri putranya, dan mulai mempertimbangkan bahwa Sulaiman adalah orang yang paling layak untuk meneruskan takhta kerajaan. Setelah kejadian ini, kedudukan Sulaiman semakin kuat di mata ayahnya dan rakyatnya. Namun, di dalam istana, persaingan semakin tajam. Saudara-saudaranya, terutama yang lebih tua, merasa bahwa mereka lebih pantas menjadi raja. Mereka berpendapat bahwa Sulaiman masih terlalu muda dan kurang berpengalaman dalam memimpin pasukan atau mengelola pemerintahan. Beberapa penasihat istana juga berbisik di belakang, mencoba menggoyahkan kepercayaan Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Namun Sulaiman tidak terpengaruh oleh kecemburuan mereka. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan mempelajari hukum dan kitab-kitab suci. Ia sering berjalan di antara rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka secara langsung, dan memperhatikan strategi perang yang dilakukan ayahnya, belajar bagaimana mempertahankan kerajaan dari musuh-musuhnya. Nabi Daud alaihissalam memperhatikan kerja keras putranya, dan semakin yakin bahwa Sulaiman adalah pilihan yang tepat. Namun sebelum ia bisa menyerahkan takhta kepada Sulaiman, konflik besar melanda kerajaan. Di tengah persaingan di dalam istana, putra tertua Nabi Daud alaihissalam, Absalom, memberontak terhadap ayahnya. Absalom, yang didukung oleh sebagian besar pasukan kerajaan, berusaha merebut takhta dengan paksa. Ia menghasut rakyat, mengatakan bahwa Nabi Daud sudah terlalu tua dan tidak lagi cocok memimpin. Ia berjanji akan membawa perubahan besar jika menjadi raja. Bahkan beberapa penasihat istana beralih berpihak kepadanya, menyebabkan kerajaan terpecah belah. Nabi Daud alaihissalam terpaksa melarikan diri bersama pasukan yang masih setia kepadanya, termasuk Sulaiman. Di tengah perjalanan, Sulaiman membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cerdas. Ia membantu ayahnya mengatur strategi perang dan menemukan cara untuk merebut kembali kerajaan.
Ia meyakinkan pasukan yang masih ragu untuk tetap setia kepada Nabi Daud alaihissalam. Ia bahkan menggunakan kecerdikannya untuk menyusup ke kubu musuh dan mengacaukan rencana pemberontak. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, Absalom terbunuh dan Nabi Daud alaihissalam berhasil merebut kembali tahtanya. Namun, pengalaman ini mengajarkan Sulaiman bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang rapuh, dan pengkhianatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari keluarga sendiri. Setelah menghadapi banyak tantangan, Nabi Daud alaihissalam semakin menyadari bahwa masanya sudah hampir habis. Ia melihat bagaimana Sulaiman bukan hanya bijaksana, tetapi juga kuat dalam menghadapi ujian. Di hadapan para penasihat dan rakyatnya, Nabi Daud alaihissalam secara resmi menyerahkan mahkota kerajaan kepada Sulaiman, menjadikannya raja yang sah. Namun sebelum wafat, ia memberikan pesan penting kepada putranya. "Wahai Sulaiman, ingatlah bahwa kerajaan ini bukan milikmu, tetapi milik Allah. Jika engkau bertindak sewenang-wenang, Allah akan mengambilnya kembali darimu. Bersikaplah adil, jadilah pemimpin yang rendah hati, dan selalu mintalah petunjuk darinya." Setelah itu, Nabi Daud alaihissalam wafat dengan tenang. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, kerajaan Bani Israel berada dalam masa transisi. Banyak pihak meragukan kepemimpinan Nabi Sulaiman karena usianya yang masih muda. Namun, kebijaksanaannya segera terbukti. Para penasihat istana mengajukan pertanyaan sulit tentang keadilan, pertahanan kerajaan, dan tata kelola. Dengan hikmah dari Allah, Nabi Sulaiman menjawab semua dengan kebijaksanaan luar biasa, bahkan lebih cerdas daripada ayahnya. Setelah beberapa keputusan besar, termasuk menyelesaikan sengketa tanah dan harta di antara rakyatnya, kepercayaan kepada Nabi Sulaiman pun semakin kuat. Namun, kepemimpinan manusia saja tidak cukup. Nabi Sulaiman memiliki anugerah lebih besar, kemampuan untuk memahami bahasa hewan dan mengendalikan jin. Setelah resmi menjadi raja, Nabi Sulaiman menghadapi tantangan baru yang tidak pernah dihadapi ayahnya, menguasai bangsa jin yang belum tunduk kepadanya. Di antara mereka, terdapat Malzazir, jin kuat yang memiliki banyak pengikut. Ia menolak mengakui kekuasaan Sulaiman alaihissalam dan berkata dengan penuh kesombongan, "Kami hanya tunduk kepada Daud, bukan kepada seorang pemuda yang belum teruji." Malzazir berusaha menghasut jin-jin lain untuk memberontak. Ia membisikkan kepada mereka bahwa Sulaiman hanyalah manusia biasa, tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan mereka. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak gentar. Ia berdoa kepada Allah dan diberi ilmu rahasia yang hanya dimiliki oleh para nabi. Bahasa jin dan rahasia dunia gaib. Kemampuan mengendalikan jin dengan kalimat suci dan segel Allah. Cincin suci yang memancarkan cahaya ilahi, membuat jin tunduk kepadanya. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang diberikan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil menundukkan para jin. Mereka yang membangkang dibelenggu dengan rantai dan diperintahkan bekerja membangun istana dan benteng-benteng raksasa. Namun Malzazir tidak menyerah begitu saja. Ia menyusun rencana rahasia untuk menghancurkan Sulaiman dari dalam. Setelah menundukkan bangsa jin, Nabi Sulaiman alaihissalam mulai membangun kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan pasukan jin dan manusia bekerja sama, Nabi Sulaiman membangun istana terhebat yang pernah ada. Istana yang berdiri di atas kaca dan air. Dibangun dengan kristal dan batu mulia, istana ini tampak melayang di atas air. Lantainya begitu bening, sehingga siapapun yang berjalan di atasnya seolah melangkah di udara. Memiliki pintu-pintu gaib yang hanya bisa dibuka dengan kata-kata tertentu. Singgasana dengan energi ilahi, bukan sekadar kursi, singgasana Nabi Sulaiman memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan dunia. Dari sanalah, perintahnya bergema ke seluruh kerajaan, baik kepada manusia maupun jin. Beberapa jin kuno percaya bahwa tahta ini memiliki rahasia lebih dalam yang bahkan belum terungkap sepenuhnya oleh Sulaiman sendiri. Pasukan multiras. Nabi Sulaiman membentuk 3 divisi utama dalam pasukannya. Pasukan manusia terdiri dari tentara kerajaan, diplomat, dan pengawal istana. Pasukan jin dikirim untuk tugas berat seperti membangun istana, membuat senjata, dan mencari rahasia dunia. Pasukan burung dan binatang digunakan untuk pengintaian dan komunikasi jarak jauh. Nabi Sulaiman tidak hanya fokus pada militer, tetapi juga ekonomi dan hukum. Jin diperintahkan membangun kota dan saluran air untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Binatang digunakan sebagai penghubung antar wilayah. Burung hudhud, misalnya,
menjadi utusan diplomasi antar kerajaan. Di balik kejayaan kerajaan, ada bisikan-bisikan gaib yang mulai muncul. Jin tertua memberikan peringatan. Salah satu jin tua yang telah hidup sejak zaman Nabi Nuh muncul kembali dan berkata, "Wahai Sulaiman, engkau telah membangun kerajaan yang besar, tetapi tidak ada kejayaan yang abadi. Akan ada pengkhianatan, dan singgasanamu akan hilang." Nabi Sulaiman merasa gelisah. Meski memiliki iman yang kuat, peringatan itu membuatnya mulai mewaspadai ancaman yang tersembunyi. Ia pun memerintahkan pasukan jin dan burung untuk mengawasi lebih ketat gerakan yang mencurigakan di dalam kerajaan. Namun, di tempat yang jauh dan tersembunyi, Malzazir, jin pemberontak, sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Di antara sekian banyak jin yang diperintah Nabi Sulaiman, ada satu yang tidak pernah benar-benar tunduk, Malzazir. Malzazir adalah salah satu jin tertua, lahir sebelum manusia diciptakan. Ia dulu merupakan pengikut Ifrit kuno yang menolak perintah Allah dan selalu membenci kekuasaan para nabi. Sejak awal, Malzazir membenci Nabi Sulaiman karena merasa bahwa jin tidak seharusnya tunduk pada manusia. Ia diam-diam membentuk kelompok rahasia jin pemberontak di dalam kerajaan. Mereka mulai menyebarkan keraguan di antara jin-jin lain, membisikkan bahwa Nabi Sulaiman telah menggunakan kekuatan yang tidak adil. Namun Malzazir tahu bahwa menghadapi Nabi Sulaiman secara langsung adalah bunuh diri. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Malzazir tidak bekerja sendirian. Ia berhasil menanam pengkhianat di dalam istana. Malzazir menyuruh beberapa jin menyamar menjadi pelayan manusia di dalam istana. Mereka mengumpulkan informasi rahasia dan mencari celah untuk menyerang. Salah satu penasihat Nabi Sulaiman bernama Azfar. Dia adalah manusia yang mudah tergoda dengan kekuasaan. Malzazir membisiki Azfar dalam mimpinya, menjanjikan kekayaan dan pengetahuan terlarang jika ia mau bekerja sama. Secara perlahan, Azfar mulai memberikan informasi kepada Malzazir. Setelah bertahun-tahun mengamati dan menunggu, Malzazir akhirnya menemukan kelemahan yang ia cari. Malzazir menyadari bahwa kekuatan terbesar Nabi Sulaiman bukan pada pasukannya, tetapi pada singgasananya. Singgasana yang menjadi pusat keseimbangan. Jika singgasana hilang, maka kekuasaan Nabi Sulaiman akan melemah drastis. Malzazir mencari cara untuk mencuri singgasana Nabi Sulaiman. Tidak ada jin yang bisa menyentuh singgasana secara langsung tanpa izin Sulaiman. Namun ada satu cara lain, menggunakan sihir kuno yang telah lama dilarang. Malzazir menemukan kitab terlarang dari era raja-raja jin kuno, yang berisi cara untuk memindahkan benda suci ke dimensi lain. Malam itu Malzazir dan kelompoknya bersiap. Azfar, sang penasihat pengkhianat, diam-diam membuka jalur ke ruang singgasana. Para jin pemberontak mulai merapal mantra sihir terlarang. Energi gelap menyelimuti istana, menciptakan pusaran bayangan yang menghisap singgasana. Dan dalam hitungan detik, singgasana Nabi Sulaiman lenyap dari dunia manusia. Kehilangan singgasana bukan sekadar kehilangan kursi raja. Itu berarti kehilangan kekuatan atas jin dan hewan. Jin-jin pemberontak langsung melarikan diri dari kerajaan dan membentuk kelompok perlawanan. Pasukan manusia mulai panik, tidak tahu apa yang terjadi. Keseimbangan alam terganggu. Angin yang dulu dikendalikan Nabi Sulaiman menjadi liar, dan burung-burung kehilangan arah. Nabi Sulaiman sendiri kehilangan sebagian besar kekuatannya. Di tengah kekacauan itu, Malzazir muncul dari bayangan, tertawa dengan suara menggema di seluruh istana. Akhirnya, wahai Sulaiman, engkau hanyalah manusia biasa tanpa tahta. Kerajaan ini akan menjadi milik kami, dan engkau akan tersingkir dari sejarah. Dan dengan itu, Malzazir menghilang ke dalam dimensi bayangan, membawa serta singgasana yang menjadi kunci keseimbangan dunia. Dengan hilangnya singgasana, para rakyat mulai ragu kepada Nabi Sulaiman. Beberapa penasihat manusia mulai berkhianat, mengatakan bahwa Sulaiman bukan lagi nabi yang sah. Pasukan jin tercerai-berai, beberapa tetap setia, tetapi banyak yang lari ke dunia jin untuk membentuk kerajaan baru. Nabi Sulaiman kehilangan istananya, dipaksa meninggalkan kota dan mencari cara untuk mengembalikan singgasana. Namun harapan belum sepenuhnya hilang. Burung Hudhud tetap setia dan berjanji akan mencari petunjuk keberadaan Malzazir. Sebagian jin yang masih loyal bersumpah akan mencari cara untuk menolong Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyadari bahwa ini bukan sekadar kudeta jin, tetapi bagian dari ramalan kuno tentang kehancuran kerajaannya. Dan dengan itu, dimulailah perjalanan Nabi Sulaiman untuk merebut kembali tahtanya, sebelum keseimbangan dunia benar-benar runtuh. Nabi Sulaiman kini hanyalah seorang raja tanpa kerajaan, seorang nabi tanpa tahta. Dengan singgasana yang hilang,
kekuasaannya atas jin dan binatang melemah, dan para pengkhianat mulai mengambil alih wilayahnya. Para penasihat manusia yang lemah iman mulai memberontak, menuduh bahwa Sulaiman telah kehilangan berkahnya. Sebagian jin yang dulu patuh kini mulai menolak perintahnya, dan beberapa bahkan bergabung dengan Malzazir. Burung-burung kehilangan arah, pasukan manusia bingung, dan kerajaan yang dulu damai kini berada di ambang kehancuran. Namun tidak semua berpaling darinya. Burung Hudhud tetap setia, bersumpah akan mencari petunjuk keberadaan singgasana. Sebagian jin yang masih setia berjanji akan mencari cara untuk menolong Nabi Sulaiman. Beberapa manusia yang benar-benar beriman tetap percaya pada kenabiannya dan bersedia mengikutinya. Maka Nabi Sulaiman meninggalkan istana, berjalan ke dalam gurun, menuju tempat yang hanya dikenal dalam legenda, Gua Hikmah, tempat para nabi terdahulu mencari petunjuk. Setelah berhari-hari perjalanan melewati padang pasir, akhirnya Nabi Sulaiman tiba di Gua Hikmah, sebuah tempat kuno yang dipercaya menyimpan rahasia dari zaman sebelum manusia. Saat memasuki gua, suara gaib bergema di dalam kegelapan. Wahai Sulaiman, engkau datang untuk mencari jawaban, tetapi jawaban hanya diberikan kepada mereka yang siap menghadapi kegelapan. Di dalam gua, Nabi Sulaiman diuji dalam 3 tahapan. Ujian pertama, Nabi Sulaiman tiba di sebuah ruangan gelap yang tidak memiliki suara. Di sana, ia mulai mendengar bisikan-bisikan pengkhianatan. Tentang penasihatnya yang berkhianat. Tentang rakyatnya yang mulai meragukan kenabiannya. Tetapi ia tetap diam, memahami bahwa ujian ini adalah untuk menguji keteguhan hatinya. Ujian kedua, lorong cermin. Nabi Sulaiman tiba di lorong penuh cermin. Setiap cermin memperlihatkan versi berbeda dari dirinya. Seorang raja yang kehilangan segalanya, seorang pemimpin yang gagal, atau bahkan seorang penguasa kejam. Ia harus memilih cermin yang menunjukkan kebenaran sejati tentang dirinya. Akhirnya, ia memilih cermin yang memperlihatkan dirinya bukan sebagai raja, tetapi sebagai hamba Allah yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan. Ujian ketiga, pertemuan dengan makhluk tertua. Azazil berkata, "Engkau mencari singgasanamu, tetapi apakah engkau tahu kekuatan sejati yang ada di dalamnya?" Nabi Sulaiman menyadari bahwa singgasana bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi juga alat untuk menjaga keseimbangan dunia. Azazil lalu menunjukkan arah di mana singgasana itu berada. Dimensi bayangan, tempat di mana Malzazir bersembunyi. Namun, untuk masuk ke sana, Nabi Sulaiman harus mendapatkan kunci dimensi tersebut. Sebuah artefak kuno yang tersembunyi di dalam lautan. Dengan petunjuk baru, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan setianya yang tersisa. Burung Hudhud sebagai pengintai udara. Beberapa jin yang masih loyal sebagai penjaga. Pasukan manusia yang tetap percaya kepadanya. Mereka berangkat ke Lautan Qadim, tempat di mana kerajaan jin laut bersemayam. Namun perjalanan ini tidak mudah. Badai besar menghadang, diciptakan oleh jin-jin pemberontak yang ingin menggagalkan perjalanan Sulaiman. Binatang laut yang dulu tunduk kini bimbang, tidak tahu apakah mereka masih harus taat kepada Nabi Sulaiman. Malzazir mulai menyadari bahwa Sulaiman mendekati kunci menuju dimensi bayangan, dan ia mengirim pasukan jin iblis untuk menghalangi jalannya. Di dasar lautan, Nabi Sulaiman menemukan kunci tersebut, tetapi ia harus berhadapan dengan makhluk penjaga, seekor leviatan raksasa yang hanya bisa dikendalikan dengan nama-nama rahasia Allah. Dengan menyebut asma Allah yang agung, leviatan akhirnya tunduk dan memberikan kunci itu kepada Sulaiman. Kini, Nabi Sulaiman siap memasuki dimensi bayangan dan menghadapi Malzazir secara langsung. Dengan petunjuk baru, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan setianya yang tersisa. Burung Hudhud sebagai pengintai udara. Beberapa jin yang masih loyal sebagai penjaga. Pasukan manusia yang tetap percaya kepadanya. Mereka berangkat ke Lautan Qadim, tempat di mana kerajaan jin laut bersemayam. Namun perjalanan ini tidak mudah. Badai besar menghadang, diciptakan oleh jin-jin pemberontak yang ingin menggagalkan perjalanan Sulaiman. Binatang laut yang dulu tunduk kini bimbang, tidak tahu apakah mereka masih harus taat kepada Nabi Sulaiman. Malzazir mulai menyadari bahwa Sulaiman mendekati kunci menuju dimensi bayangan, dan ia mengirim pasukan jin iblis untuk menghalangi jalannya. Di dasar lautan, Nabi Sulaiman menemukan kunci tersebut, tetapi ia harus berhadapan dengan makhluk penjaga, seekor leviatan raksasa yang hanya bisa dikendalikan dengan nama-nama rahasia Allah. Dengan menyebut asma Allah yang agung, leviatan akhirnya tunduk dan memberikan kunci itu kepada Sulaiman. Kini, Nabi Sulaiman siap memasuki dimensi bayangan dan menghadapi Malzazir secara langsung.
Dengan kunci di tangannya, Nabi Sulaiman membuka gerbang ke dimensi bayangan, sebuah dunia di mana cahaya dan kegelapan bertarung tanpa akhir. Di sana Malzazim telah menunggu. Engkau datang jauh-jauh hanya untuk mengambil kembali tahta kosong itu. Engkau tidak mengerti, Sulaiman. Aku bukan hanya ingin mengambil kerajaanmu. Aku ingin menghapus namamu dari sejarah. Malzazir kemudian memanggil pasukan jin kegelapan, dan pertempuran besar pun dimulai. Pasukan jin yang setia kepada Sulaiman bertarung melawan pasukan iblis Malzazir. Burung hudhud terbang di atas pertempuran, mengirimkan pesan kepada jin-jin yang masih ragu untuk kembali ke pihak Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri harus berhadapan dengan Malzazir dalam duel terakhir. Dalam pertarungan itu, Malzazir mengungkapkan kekuatan terakhirnya, sebuah mantra kuno yang bisa menghapus seseorang dari keberadaannya. Namun, Sulaiman tetap tenang. Ia mengingat pelajaran dari Gua Hikmah, bahwa kekuatan sejati bukan pada singgasana, tetapi pada kebenaran dan keimanan kepada Allah. Dengan menyebut asma Allah yang paling agung, Malzazir akhirnya dikalahkan. Tubuhnya terperangkap dalam dimensi bayangan untuk selama-lamanya. Singgasana pun kembali ke tempatnya. Setelah kemenangannya atas Malzazir, Nabi Sulaiman kembali memerintah dengan bijaksana dan penuh kewaspadaan. Namun, di dalam hatinya tersisa kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Malam itu, ketika duduk di singgasananya, ia mendapatkan sebuah mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah kota besar yang hancur berkeping-keping. Langit menghitam, jin-jin pemberontak berkumpul kembali, dan di tengah reruntuhan berdiri sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu bukan Malzazir, tetapi seseorang yang lebih kuat. Wahai Sulaiman, engkau telah menang hari ini, tetapi kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Warisan Malzazir masih ada. Dan di masa depan, seorang keturunannya akan bangkit. Lebih kuat, lebih licik, dan lebih berbahaya. Saat terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Apakah Malzazir benar-benar telah musnah? Ataukah ada sesuatu yang masih bersembunyi di balik bayangan? Setelah mimpi itu, Nabi Sulaiman memanggil burung hudhud dan pasukan jin setianya. Ia memerintahkan mereka untuk menyelidiki setiap sudut dunia jin, mencari apakah masih ada pengikut Malzazir yang tersisa. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan 3 petunjuk mencurigakan. Petunjuk pertama, kota rahasia di bawah gurun. Hudhud melaporkan bahwa di tengah gurun, ada tempat yang bahkan angin pun enggan melewatinya. Di sana, terdapat reruntuhan kota jin kuno, yang dipercaya sebagai tempat di mana sisa-sisa pasukan Malzazir bersembunyi. Para jin yang menyelidiki tempat itu mengatakan bahwa ada bisikan-bisikan di udara, seperti suara yang berbicara dalam bahasa terlarang. Petunjuk kedua, manuskrip terlarang dari zaman Ifrit tua. Salah satu jin yang masih setia, Syarak, menemukan sebuah kitab tua yang tersembunyi di dalam gua hitam. Kitab itu ditulis dalam bahasa kuno, dengan simbol-simbol yang hanya bisa dipahami oleh para jin tertua. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Malzazir memiliki warisan yang ia tinggalkan sebelum dikalahkan, bukan berupa benda, tetapi berupa darah dan keturunan. Petunjuk ketiga, seorang anak manusia yang memiliki aura kegelapan. Di salah satu desa yang jauh dari kerajaan, ada seorang anak manusia yang dikatakan bisa berkomunikasi dengan jin tanpa mantra. Matanya tidak seperti manusia biasa, dan ia bisa mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak mungkin ia ketahui. Saat Nabi Sulaiman mendengar tentang anak ini, ia segera memerintahkan pasukannya untuk membawanya ke istana untuk diperiksa. Namun ketika pasukan tiba di desa itu, anak tersebut sudah menghilang tanpa jejak. Dari semua petunjuk itu, satu hal menjadi jelas. Malzazir mungkin sudah dikalahkan, tetapi ia telah meninggalkan warisannya. Apakah warisan itu berupa seorang anak? Ataukah sesuatu yang lebih berbahaya, sebuah kekuatan yang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit? Nabi Sulaiman sadar bahwa ia harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Namun, waktu terus berjalan, dan bayangan Malzazir mulai bergerak sekali lagi. Bertahun-tahun kemudian, di tempat yang jauh dari kerajaan, seorang pemuda bernama Azmir mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia bisa berbicara dengan jin tanpa mantra, sama seperti Malzazir dahulu. Ia sering berbicara dalam tidur dengan bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Ketika ia marah, angin berhembus lebih kencang, dan bayangan di sekitarnya tampak bergerak sendiri. Tanpa ia sadari, darah Malzazir mengalir di dalam dirinya. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, sosok berjubah hitam muncul dan berkata, "Engkau adalah warisan terakhir kami, pewaris kegelapan yang tertunda.
Kini waktunya telah tiba untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Bangkitlah Azmir, warisan Malzazir, belum berakhir. Ketika ia terbangun, matanya berubah menjadi merah untuk sesaat, dan ia mulai mendengar suara-suara di dalam kepalanya. Perlahan-lahan ia menyadari satu hal, dirinya bukan manusia biasa. Ia adalah keturunan Malzazir yang selama ini tersembunyi. Dan saat itu juga, dunia mulai berubah sekali lagi. Di istana megahnya, Nabi Sulaiman duduk termenung di singgasananya. Ia telah mengalahkan Malzazir, tetapi ketenangan hatinya masih terguncang. Burung hudhud kembali dari pengembaraannya dan membawa kabar buruk. Di bagian timur kerajaan, jin-jin mulai berbisik tentang seorang manusia yang memiliki darah Malzazir. Beberapa jin pemberontak yang selamat dari pertempuran terakhir kini mulai berkumpul kembali, seolah menunggu pemimpin baru. Ada kekuatan yang bangkit di luar jangkauan Nabi Sulaiman, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata biasa. Saat mendengar kabar itu, Sulaiman berdiri dari singgasananya dengan sorot mata tajam. Aku harus menemukan anak itu sebelum ia menemukan dirinya sendiri. Ia segera mengirimkan pasukan jin setia dan burung-burung ke segala penjuru negeri, mencari jejak pemuda yang disebut-sebut sebagai pewaris kegelapan. Namun waktu berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Di tengah gurun yang luas, Azmir berjalan sendirian. Ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, tetapi setiap hari bisikan di kepalanya semakin jelas. Ia bermimpi tentang seorang raja berjubah hitam yang berbicara padanya. Ia melihat gambaran masa lalu yang tidak pernah ia alami. Kadang, ia merasa tangannya mengeluarkan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Suatu malam, ia menemukan sebuah reruntuhan kuno yang tertutup pasir. Saat melangkah masuk, suara di kepalanya semakin kuat. Engkau akhirnya tiba, Azmir. Aku telah menunggumu. Di tengah reruntuhan ada sebuah cermin hitam besar. Saat Azmir menatapnya, bayangannya berubah, bukan lagi dirinya sendiri, tetapi sosok Malzazir yang tersenyum licik. Aku adalah bagian dari dirimu, Azmir, dan engkau adalah bagian dari warisanku. Saat itu juga kegelapan mulai merayap ke dalam jiwanya. Apakah ia akan menerima takdirnya sebagai penerus Malzazir, ataukah ia akan melawannya? Setelah berhari-hari pencarian, Nabi Sulaiman akhirnya menemukan reruntuhan tempat Azmir berada. Namun, saat ia tiba di depan cermin hitam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ia tidak bisa masuk. Gua itu dikelilingi oleh mantra kegelapan, yang bahkan tidak bisa ditembus oleh jin setianya. Burung hudhud mencoba terbang masuk, tetapi jatuh ke tanah, seolah-olah cermin itu menyedot energinya. Para jin mulai berbisik, apakah ini tempat di mana Malzazir menyembunyikan warisannya? Saat itulah suara dari dalam gua terdengar. Terlambat, wahai Raja Sulaiman. Aku telah memilih jalanku. Tiba-tiba, langit di atas kerajaan mulai berubah. Angin kencang berputar, dan bayangan gelap menyelimuti langit. Azmir telah membuat keputusan, dan dunia akan merasakannya. Dengan Azmir yang kini telah menerima warisan Malzazir, dunia kembali berada di ambang kehancuran. Jin-jin pemberontak mulai bangkit, bersumpah setia kepada Azmir. Pasukan kegelapan yang dulu tersembunyi mulai bergerak. Bahkan beberapa manusia yang tamak mulai bergabung dengan Azmir, tergoda oleh kekuatan yang dijanjikan. Kini, Nabi Sulaiman harus menghadapi perang yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tetapi kali ini, musuhnya bukan hanya jin. Kali ini, musuhnya adalah darah dari Malzazir sendiri. Akankah Nabi Sulaiman bisa menyelamatkan Azmir? Setelah suara Azmir bergema dari dalam gua, Nabi Sulaiman tahu bahwa waktu semakin menipis. Ia mengulurkan tangannya ke arah cermin hitam di dalam reruntuhan, mencoba membaca energi yang tersembunyi di dalamnya. Namun, cermin itu menolak sentuhannya, seolah-olah ada penghalang tak terlihat. Burung hudhud mengepakkan sayapnya dengan cemas. Jin-jin setia berlutut di belakangnya, menunggu perintah. Saat itu, Sulaiman menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar tempat persembunyian. Ini adalah gerbang menuju dunia yang berbeda. Malzazir tidak hanya meninggalkan warisannya dalam darah Azmir, ia juga meninggalkan pintu menuju kegelapan yang sejati. Dan kini, pintu itu hampir terbuka sepenuhnya. Di dalam gua, Azmir berdiri di depan cermin hitam. Bayangan Malzazir menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Engkau adalah aku, Azmir. Engkau bisa membalas semua yang telah dilakukan Sulaiman kepada kita. Engkau bisa menjadi penguasa yang lebih besar. Tapi di sisi lain, suara lain mulai muncul di dalam pikirannya. Suara yang lebih tenang, lebih bijak.
Bayangan lain muncul di dalam cermin, sosok seorang lelaki yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu berbaju putih, dengan cahaya mengelilinginya. Ia tidak berbicara tetapi matanya mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat itu Azmir mulai ragu. Apakah aku benar-benar ingin mengikuti jalan ini? Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, bayangan Malzazir menekan tangannya ke dada Azmir, menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuhnya bergetar, matanya berubah merah. Tidak ada jalan kembali, anakku. Kini, engkau adalah diriku yang baru. Dan saat itu Azmir bukan lagi manusia. Saat Azmir sepenuhnya menerima warisan Malzazir, langit di atas kerajaan mulai retak. Angin hitam berputar seperti pusaran raksasa. Jin-jin pemberontak yang telah bersembunyi mulai muncul di seluruh penjuru negeri. Orang-orang di istana mulai merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa. Para penasihat Nabi Sulaiman berlari ke dalam istana. Wahai Raja Sulaiman, langit telah berubah. Jin-jin pemberontak mulai menyerang desa-desa. Sulaiman menatap ke atas. Ia tahu, perang yang selama ini ditakutkan telah dimulai. Azmir, kau benar-benar memilih jalan ini. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, cermin hitam di dalam reruntuhan mulai pecah. Dan dari dalamnya, keluarlah sesosok makhluk dengan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Azmir telah bangkit, sebagai Malzazir yang baru. Di langit yang kini berubah menjadi kelam, dua kekuatan bertemu untuk terakhir kalinya. Di satu sisi, Nabi Sulaiman, dengan cahaya mukjizatnya, siap mengakhiri kegelapan yang tersisa. Di sisi lain, Azmir, yang kini telah sepenuhnya menjadi pewaris Malzazir, dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jin-jin setia kepada Nabi Sulaiman bertarung melawan pasukan kegelapan. Burung-burung, angin, dan tanah bersatu melawan badai hitam yang dibawa oleh Azmir. Tetapi dalam hatinya, Sulaiman masih berharap bahwa Azmir bisa diselamatkan. Azmir, dengarkan aku, teriaknya di tengah pertempuran. Engkau bukan Malzazir, engkau memiliki pilihan. Namun Azmir hanya tertawa. Tidak ada lagi Azmir, aku adalah pewaris kegelapan yang sejati. Dengan satu gerakan tangan, ia mengirimkan gelombang energi yang hampir menjatuhkan Sulaiman. Tetapi Sulaiman tidak akan menyerah. Ia mengangkat tangannya, dan dari langit turunlah cahaya yang lebih terang dari matahari. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, maka aku akan mengakhirimu. Dan saat itu, pertempuran terbesar antara cahaya dan kegelapan dimulai. Langit di atas kerajaan Nabi Sulaiman kini tidak lagi berwarna biru, melainkan hitam kelam dengan petir merah menyambar-nyambar. Di tengah udara dua sosok berdiri berhadapan. Nabi Sulaiman, yang diselimuti cahaya keemasan, dengan tongkat mukjizat di tangannya. Azmir, yang kini berubah menjadi sosok setengah jin, matanya merah membara, tubuhnya diselimuti kabut hitam seperti bayangan Malzazir yang kembali bangkit. Di bawah mereka perang telah pecah. Pasukan jin setia Nabi Sulaiman bertempur melawan jin-jin pemberontak yang kini mengabdi kepada Azmir. Angin bertiup kencang, tanah retak, dan air sungai naik ke langit, seolah menolak dunia yang sedang berubah. Nabi Sulaiman menatap Azmir dengan penuh kesedihan. Azmir, ini bukan dirimu. Aku tahu kau masih bisa memilih jalan yang benar. Tetapi Azmir hanya tertawa. Aku bukan lagi Azmir, aku adalah pewaris Malzazir. Dan hari ini, aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Dengan sekali gerakan tangan, Azmir mengirimkan gelombang energi hitam yang menghancurkan tanah di sekitar mereka. Tetapi Sulaiman menancapkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya suci memblokir serangan itu. Sulaiman tahu bahwa Azmir telah melepaskan sisi manusianya, jika ia terus membiarkan ini berlanjut. Bukan hanya kerajaannya yang akan hancur, tetapi keseimbangan antara dunia manusia dan jin akan lenyap selamanya. Tetapi, apakah ia siap membunuh seorang anak yang bahkan belum sepenuhnya memahami nasibnya? Sulaiman menarik napas panjang dan mendekapkan kedua tangannya ke dada. Ya Allah, tunjukkanlah padaku jalan yang benar. Saat itu juga, langit yang gelap mulai retak dan sebuah cahaya turun dari atas. Dalam sekejap waktu terasa melambat. Azmir berhenti bergerak. Pasukan jin membeku, dan suara dari langit terdengar di hati Nabi Sulaiman. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keadilan yang sejati. Lalu Nabi Sulaiman membuka matanya. Beliau tahu apa yang harus dilakukan. Sulaiman menatap Azmir, lalu mengangkat tongkatnya. Namun, bukan untuk menyerang. Sebaliknya, ia menyalurkan cahaya yang sangat lembut. Bukan cahaya yang menghancurkan, melainkan cahaya yang membuka kebenaran. Azmir, lihatlah siapa dirimu sebenarnya.
Dalam sekejap, seluruh kehidupan Azmir terpantul di udara. Ia melihat dirinya. Ia melihat bagaimana orang-orang takut padanya. Bagaimana ia diasingkan karena kekuatan yang ia sendiri tidak pahami. Ia melihat bayangan Malzazir yang selama ini berbisik di dalam kepalanya, menanamkan kebencian dalam hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Azmir menyadari kebenaran. Aku bukan Malzazir. Bayangan Malzazir di dalam dirinya mulai berteriak marah. Jangan dengarkan dia, Azmir! Kau adalah aku! Kau harus menghancurkan semuanya! Tetapi kini, Azmir memiliki pilihan. Dengan tangan gemetar, Azmir menatap tangannya yang diselimuti bayangan hitam. Aku tidak ingin menjadi Malzazir. Bayangan Malzazir menggeram. Tidak! Kau milikku! Kau adalah pewaris kegelapan! Tetapi Azmir menggenggam dadanya, mencoba melawan kekuatan gelap di dalam dirinya. Saat itu, Nabi Sulaiman mengangkat tongkatnya untuk terakhir kalinya. Jika kau benar-benar ingin lepas dari Malzazir, maka akulah yang akan mengakhiri ini untuk selamanya. Azmir mengangguk. Ia telah membuat keputusannya. Lalu cahaya dari tongkat Nabi Sulaiman menyelimuti tubuh Azmir. Bayangan Malzazir menjerit mencoba bertahan, tetapi akhirnya lenyap selamanya. Dan saat itu juga Azmir runtuh ke tanah. Pertempuran selesai. Jin-jin pemberontak kehilangan kekuatan mereka dan tunduk kepada Sulaiman. Langit kembali cerah dan dunia kembali dalam keseimbangannya. Kerajaan Nabi Sulaiman tetap berdiri, meskipun telah mengalami banyak luka. Tetapi Azmir terbaring lemah. Ia membuka matanya, kini kembali normal, bukan merah seperti Malzazir, tetapi seperti manusia biasa. Aku masih hidup? Sulaiman mengulurkan tangan kepadanya. Engkau bukan lagi Malzazir. Engkau adalah Azmir, manusia yang akhirnya menemukan jati dirinya. Azmir menatap Nabi Sulaiman lalu untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bertahun-tahun kemudian, Azmir memilih untuk pergi jauh dari istana, mencari kehidupan yang baru. Ia ingin mengenal dunia bukan sebagai warisan kegelapan, tetapi sebagai manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Sementara itu, Nabi Sulaiman terus memimpin kerajaannya dengan lebih bijaksana dari sebelumnya, menyadari bahwa ancaman terbesar bukanlah musuh di luar, tetapi ketakutan dan kebencian yang tumbuh di dalam hati manusia dan jin. Dan demikianlah warisan Malzazir akhirnya berakhir. Tetapi dunia tetap berputar, dan takdir selalu menyimpan misteri yang tak terduga. Kesombongan membuat seseorang buta terhadap kelemahannya sendiri. Semakin tinggi kesombongan, semakin keras kejatuhannya. Kekuatan tanpa kerendahan hati hanya akan membawa kehancuran. Orang yang sombong menutup telinganya terhadap kebenaran. Kemenangan sejati bukan dalam keangkuhan, tetapi dalam kebijaksanaan dan keadilan. Sejarah membuktikan, mereka yang sombong selalu jatuh pada akhirnya. Kesombongan menghancurkan hubungan, kepercayaan, dan bahkan diri sendiri. Seorang pemimpin yang sombong akan kehilangan pengikutnya, sementara pemimpin yang bijaksana akan dikenang selamanya. Kesombongan membawa kehancuran, tetapi kerendahan hati membawa kebesaran. Belajarlah dari kisah Al-Jazir, kesombongannya membuatnya kehilangan segalanya. Pesan-pesan ini mengingatkan kita bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, sementara kesombongan hanya akan membawa kehancuran.